Di sebuah kantor kelurahan yang selalu sibuk, Bima adalah seorang pegawai bagian pembuatan KTP yang dikenal ramah dan tekun. Setiap hari, ia menghadapi antrian panjang warga dengan berbagai cerita dan kepribadian. Pagi itu, seperti biasa, Bima datang lebih awal. Ia menata berkas-berkas dan memastikan sistem komputer berfungsi dengan baik. Hari ini pasti sibuk, gumamnya, melihat daftar pemohon yang sudah panjang sejak kemarin. Antrian pertama dimulai dengan seorang ibu muda yang membawa bayi. "Pak, saya mau bikin KTP baru karena KTP lama saya hilang," katanya sambil sesekali menenangkan bayinya yang menangis. Bima tersenyum, "Baik, Bu. Tolong isi formulir ini dulu. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya saya." Setelah ibu itu pergi, Bima membantu seorang kakek yang kesulitan membaca formulir. Dengan sabar, ia membacakan setiap kolom dan menuliskan jawaban si kakek. Hari-hari seperti itu sering membuat Bima merenung. Ia menyadari bahwa KTP bukan hanya selembar kartu identitas, tapi juga simbol hak warga negara. Ada rasa bangga setiap kali ia menyerahkan KTP yang telah selesai diproses, melihat senyum lega di wajah pemohon. Namun, pekerjaan Bima tidak selalu mulus. Suatu hari, seorang pemohon datang dengan nada tinggi. "Kenapa proses KTP saya lama sekali? Saya sudah bolak-balik ke sini," bentak pria itu. Bima tetap tenang. Ia memeriksa data pemohon tersebut dan menemukan bahwa dokumen pendukungnya belum lengkap. Dengan sabar, ia menjelaskan dan memberikan solusi agar proses bisa segera selesai. "Saya paham ini membuat Bapak kecewa, tapi jika dokumen ini segera dilengkapi, saya pastikan KTP bisa selesai dalam waktu singkat." Pria itu akhirnya tenang dan berterima kasih atas penjelasan Bima. Setelah pria itu pergi, rekan kerja Bima memujinya. "Kamu luar biasa sabar, Bim. Kalau aku, mungkin tadi sudah terpancing emosi." Bima hanya tersenyum. Baginya, melayani masyarakat adalah tugas yang harus dilakukan dengan hati. Meski tantangan sering datang, ia percaya bahwa kesabaran dan kejujuran adalah kunci untuk membantu orang lain. Sore itu, setelah jam kerja usai, Bima membereskan meja kerjanya sambil tersenyum. Ia merasa puas karena telah membantu banyak orang mendapatkan hak identitas mereka. Di hatinya, ia tahu pekerjaannya mungkin tampak sederhana, tetapi ia berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Keesokan harinya, suasana kantor kelurahan masih sama sibuknya. Bima memulai pagi dengan senyum seperti biasa, meskipun tubuhnya sedikit lelah setelah bekerja keras kemarin. Saat jam pelayanan dimulai, seorang wanita muda dengan wajah cemas datang ke loketnya sambil menggandeng seorang anak kecil. "Selamat pagi, Pak," sapa wanita itu dengan suara pelan. "Nama saya Wati. Saya mau mengurus KTP yang hilang, tapi saya takut dokumen saya belum lengkap." Bima menatap wanita itu dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Wati. Tidak apa-apa, kita cek dulu dokumennya, ya. Kalau memang ada yang kurang, saya bantu carikan solusinya." Wati menyerahkan tas kecil yang berisi beberapa dokumen. Di dalamnya ada fotokopi KTP lama, namun tidak ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian maupun KK asli. Bima memeriksa dengan hati-hati dan menggeleng pelan. "Maaf, Bu Wati, untuk membuat KTP baru karena hilang, kita membutuhkan surat keterangan kehilangan dari polisi, serta kartu keluarga asli atau setidaknya salinannya. Apa Ibu punya dokumen itu di rumah?" tanyanya lembut. Wati menggeleng, wajahnya semakin muram. "Suami saya sudah meninggal, Pak. Saya tinggal sendiri dengan anak saya. Kakak asli entah di mana, mungkin hilang bersamaan dengan KTP saya. Untuk ke kantor polisi juga sulit, saya tidak tahu harus mulai dari mana." Bima merasakan kesedihan wanita itu. Anak kecil di sampingnya menarik-narik rok ibunya sambil merengek minta jajan. Dengan nada penuh pengertian, Bima mencoba menenangkan. "Jangan khawatir, Bu. Kita bisa selesaikan ini pelan-pelan. Bagaimana kalau saya bantu buatkan surat pengantar dari sini supaya Ibu bisa mengurus surat kehilangan di kantor polisi?" Mata Wati berkaca-kaca. "Benarkah, Pak? Terima kasih sekali.
Saya bingung harus bagaimana kalau tidak ada bantuan. Bima segera mempersiapkan surat pengantar yang diperlukan. Setelah ibu mendapatkan surat kehilangan, ibu bisa kembali ke sini dengan membawa dokumen itu. Untuk kakak, kalau memang hilang, saya bantu ibu uruskan juga di dinas kependudukan. Yang penting, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, Bu. Wati mengangguk dengan penuh terima kasih. Sebelum pergi, ia bertanya, Pak Bima, apakah saya bisa menitipkan anak saya di sini sementara saya ke kantor polisi? Tidak lama kok, mungkin sekitar 1 jam. Bima berpikir sejenak, lalu melihat koleganya di meja sebelah. Dengan kesepakatan bersama, mereka mengizinkan anak Wati bermain di pojok ruang pelayanan yang cukup aman. Sambil bekerja, Bima sesekali menyapa anak itu dan memberikan permen untuk membuatnya tenang. Setelah sekitar 1 jam, Wati kembali dengan wajah lega, membawa surat kehilangan yang diminta. Terima kasih banyak, Pak Bima. Tanpa bantuan Anda, mungkin saya akan menyerah. Tidak apa-apa, Bu. Kewajiban kami di sini adalah membantu. Sekarang kita lanjut proses pembuatan KTP Ibu. Ya, jawab Bima sambil tersenyum. Hari itu, meskipun melelahkan, Bima merasa puas karena sekali lagi ia berhasil membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan. Baginya, setiap wajah lega seperti milik Wati adalah alasan ia tetap mencintai pekerjaannya. Sore itu, setelah melewati hari yang penuh kesibukan di kantor, Bima berjalan pulang dengan langkah santai. Langit berwarna jingga, dan angin sepoi-sepoi menyegarkan tubuhnya yang lelah. Ia memilih jalur yang sedikit memutar melalui gang kecil, mencari suasana yang lebih tenang. Namun, di depan sebuah rumah sederhana, ia melihat seseorang yang familiar. Wati, wanita yang tadi pagi ia bantu, sedang menyapu halaman depan rumahnya. Anak kecilnya duduk di tangga, sibuk bermain dengan batu-batu kecil. Bu Wati, sapa Bima, agak terkejut. Wati menoleh, terlihat sedikit kaget tapi kemudian tersenyum hangat. Pak Bima, wah, kebetulan sekali. Rumah saya memang di sini. Bapak lewat sini setiap hari. Tidak juga, Bu. Saya hanya ingin mencoba jalur ini untuk suasana baru. Tapi ternyata malah bertemu Ibu, jawab Bima sambil tersenyum. Wati memandang Bima sejenak, lalu berkata, Pak Bima, kalau tidak keberatan, mampir sebentar. Saya ingin berterima kasih lebih baik atas bantuan Bapak tadi pagi. Tidak banyak, tapi saya bisa buatkan teh hangat. Bima sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, Bu, tapi saya hanya sebentar, ya. Wati mengajak Bima masuk ke rumahnya yang sederhana namun rapi. Ia menyuruh anaknya menyapa Bima, dan si kecil dengan malu-malu berkata, Terima kasih, Om, sambil menyodorkan permen yang tadi diberikan Bima di kantor. Bima tertawa kecil. Wah, pintar sekali anaknya, Bu. Tak lama kemudian, Wati datang dengan 2 cangkir teh hangat dan beberapa gorengan. Mereka duduk di ruang tamu kecil sambil berbincang. Wati menceritakan kehidupannya sebagai seorang janda, bagaimana ia berjuang menghidupi anak sematawayangnya, dan betapa sulitnya mengurus dokumen tanpa dukungan keluarga besar. Saya benar-benar terharu, Pak Bima. Anda tidak hanya membantu saya di kantor, tapi juga membuat saya merasa didengar dan dihormati. Itu sangat berarti bagi saya, kata Wati dengan nada tulus. Bima tersenyum, merasa sedikit canggung tapi juga bangga. Bu Wati, saya hanya menjalankan tugas saya. Tapi saya senang kalau apa yang saya lakukan bisa membantu Ibu. Percakapan mereka berlangsung hangat. Bima merasa nyaman, seperti berbicara dengan seorang teman lama. Ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah gelap, Bima pamit. Terima kasih atas teh dan gorengannya, Bu. Sungguh enak. Kalau ada yang perlu diurus lagi, jangan ragu untuk datang ke kantor, ujar Bima sambil melangkah keluar. Wati mengangguk, tersenyum lembut. Tentu, Pak, dan kalau Bapak lewat sini lagi, jangan sungkan untuk mampir. Di perjalanan pulang, Bima merasa ada sesuatu yang berbeda. Pertemuan singkat dengan Wati memberi warna baru dalam rutinitasnya. Ia merasa, terkadang, sekecil apapun bantuan yang diberikan, bisa meninggalkan dampak besar bagi kehidupan orang lain. Dan mungkin,
Pikirnya sambil tersenyum kecil, takdir memang punya caranya sendiri untuk mempertemukan orang-orang. Malam itu, Bima berbaring di ranjangnya dengan lampu kamar redup. Namun, matanya masih terbuka lebar. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, tetapi rasa kantuk sama sekali tak kunjung datang. Ia menghela napas panjang sambil menatap langit-langit kamar. Di kepalanya, bayangan wajah Wati terus muncul. Senyum lembutnya, caranya berbicara dengan penuh ketulusan, dan bagaimana ia begitu gigih meski hidupnya penuh tantangan. Entah kenapa, ada sesuatu yang hangat di hati Bima setiap kali mengingat pertemuan mereka. Kenapa aku terus memikirkan dia? Gumam Bima pelan, setengah bertanya pada dirinya sendiri. Sebagai seorang duda yang sudah beberapa tahun hidup sendiri, Bima sudah lama mengubur keinginan untuk memulai hubungan baru. Kesibukan kerja dan tanggung jawabnya di kantor membuat ia merasa cukup dengan kehidupannya yang sekarang. Namun, malam itu, ada perasaan lain yang perlahan tumbuh. Bima bangkit dari ranjangnya dan duduk di tepi tempat tidur. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk untuk menenangkan pikirannya. Di luar, suara jangkrik terdengar, menambah kesunyian malam. Pikirannya kembali ke sore tadi, saat ia duduk di ruang tamu kecil Wati. Ia bisa merasakan kehangatan keluarga kecil itu meski sederhana. Melihat Wati yang begitu tegar, mengurus anaknya sendirian, mengingatkan Bima pada dirinya sendiri, kesendirian yang diam-diam sering membuatnya merasa sepi. Bima tersenyum kecil sambil menggelengkan kepala. Apa aku ini terlalu berkhayal? Bisiknya, ia mencoba menepis pikiran itu, tetapi hatinya tak bisa berbohong. Ada rasa kagum dan ketertarikan yang mulai tumbuh. Namun, ia tahu bahwa Wati mungkin tak pernah memikirkan hal yang sama. Baginya, Bima hanyalah seorang pegawai kelurahan yang kebetulan membantu di saat sulit. Malam semakin larut, tapi Bima masih terjaga. Akhirnya, ia memutuskan untuk berdoa dalam hati, memohon petunjuk pada Tuhan. Kalau memang perasaan ini ada artinya, tolong tunjukkan jalannya. Kalau tidak, biarkan aku tetap fokus pada tugasku, ucapnya lirih. Setelah itu, ia mencoba memejamkan mata. Meski sulit, akhirnya ia tertidur dengan senyum tipis di wajahnya, membawa bayangan Wati ke dalam mimpinya. Di balik kesunyian malam, tanpa mereka sadari, takdir mungkin sedang merangkai cerita baru untuk keduanya. Keesokan paginya, Bima terbangun dengan tubuh yang terasa berat. Matahari sudah tinggi, memancarkan sinarnya ke dalam kamar melalui celah tirai. Ia terkejut saat melihat jam dinding. Pukul 7.45. Waduh, aku kesiangan, serunya sambil bergegas turun dari tempat tidur. Biasanya, Bima sudah bersiap sejak pukul 6.30 dan tiba di kantor tepat pukul 7.30 untuk menyiapkan segala keperluan sebelum pelayanan dimulai. Namun pagi itu, semua terasa kacau. Ia terburu-buru mandi, memakai seragam, dan langsung berangkat tanpa sempat sarapan. Di perjalanan, Bima merasa sedikit gelisah. Ia tahu bahwa telat bukanlah kebiasaannya. Ini pasti gara-gara semalam. Aku terlalu banyak memikirkan hal yang tidak-tidak, gumamnya, mengingat bagaimana wajah Wati terus muncul dalam pikirannya. Sesampainya di kantor, waktu sudah menunjukkan pukul 8.15. Ruang pelayanan sudah mulai ramai, dan beberapa rekan kerjanya terlihat sibuk menangani antrian. Bima, kamu baru datang? Tanya Rudi, rekan kerjanya, dengan nada bercanda. Jarang-jarang nih, si pegawai teladan datang terlambat. Bima hanya tersenyum malu. Maaf, Rat, tadi kesiangan. Malamnya kurang tidur. Kurang tidur gara-gara apa, nih? Jangan-jangan gara-gara mikirin sesuatu yang spesial. Goda Rudi sambil terkekeh. Bima hanya tertawa kecil, meski sebenarnya ucapan Rudi sedikit membuatnya salah tingkah. Tanpa banyak bicara lagi, ia segera duduk di mejanya dan mulai bekerja. Meski sudah berada di kantor, pikiran Bima tetap sedikit kacau. Setiap kali ada jeda, ingatannya kembali melayang ke pertemuan dengan Wati. Ia bahkan sesekali melirik ke pintu masuk, berharap melihat wanita itu muncul lagi. Tapi Wati tidak datang pagi itu. Hari berjalan dengan lambat bagi Bima. Ia berusaha fokus pada pekerjaannya,
melayani masyarakat dengan sepenuh hati seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ia mulai menyadari bahwa Wati bukan hanya sekadar warga yang ia bantu, melainkan seseorang yang tanpa sadar telah membuka kembali pintu di hatinya yang lama terkunci. Ketika waktu istirahat tiba, Rudy mendekati Bima sambil membawa secangkir kopi. "Serius, Bim, kamu kenapa? Biasanya kamu paling semangat, tapi hari ini kelihatan kayak melamun terus." Bima menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Mungkin cuma lelah, Rat. Nggak ada apa-apa kok." Rudy memandang Bima dengan tatapan penuh selidik, tapi ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Hari itu terasa panjang bagi Bima. Ketika jam kerja selesai, ia merasa lega. Dalam perjalanan pulang, ia kembali melewati rumah Wati. Namun kali ini, ia hanya melirik sekilas dan melanjutkan langkahnya. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah perasaannya terhadap Wati benar-benar nyata, atau hanya sekadar kekaguman sesaat. Satu hal yang pasti, hari-harinya tidak lagi terasa sama setelah pertemuan itu. Takdir seolah mulai bermain di antara mereka, dan Bima hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, Bima memutuskan pergi ke minimarket terdekat. Stok makanan dan kebutuhan sehari-harinya hampir habis, dan ia tak ingin menunda lagi. Dengan jaket sederhana, ia berjalan santai menuju minimarket yang jaraknya hanya beberapa blok dari rumahnya. Sesampainya di sana, ia mengambil keranjang belanja dan mulai berkeliling. Ia memasukkan beberapa bahan pokok, mie instan, kopi, dan camilan. Saat sedang memilih roti di rak, ia mendengar suara yang familiar. "Pak Bima." Bima menoleh dan terkejut melihat Wati berdiri tak jauh darinya, memegang keranjang belanja. Ia mengenakan pakaian santai, tapi tetap terlihat anggun dengan rambut yang diikat sederhana. Di sampingnya, anak kecilnya duduk di troli belanja, sibuk memainkan mainan kecil. "Bu Wati, wah, kebetulan sekali kita bertemu di sini," kata Bima dengan senyum. Wati tersenyum lembut. "Iya, saya sering belanja di sini kalau malam. Biasanya lebih sepi, jadi anak saya bisa lebih nyaman." "Benar juga, saya baru pertama kali ke sini malam-malam," ujar Bima sambil menggaruk belakang kepalanya, merasa sedikit canggung. Mereka mulai berbincang santai. Wati menceritakan bahwa ia sedang membeli susu dan kebutuhan anaknya, sementara Bima bercerita tentang stok makanan di rumahnya yang habis. "Pak Bima tinggal sendiri, ya?" tanya Wati tiba-tiba, suaranya penuh rasa ingin tahu. Bima mengangguk. "Iya, Bu. Sudah beberapa tahun sejak saya, ya, sendiri lagi. Jadi semua urusan rumah tangga saya urus sendiri." Wati mengangguk pelan, memahami maksud Bima. "Tidak mudah, ya Pak. Saya juga merasakannya. Mengurus semuanya sendirian kadang melelahkan, tapi kita harus tetap kuat demi yang kita cintai." Ucapan Wati membuat Bima terdiam sejenak. Ada kekaguman dalam hatinya melihat betapa tegar wanita itu. Ia merasa mereka memiliki kesamaan, keduanya berjuang melawan kesendirian, meskipun dengan alasan yang berbeda. Anak Wati tiba-tiba memanggil, "Om, lihat mainan ini." Sambil menunjukkan mainannya pada Bima. Bima tertawa kecil dan mendekati troli. "Wah, bagus sekali mainannya. Anak yang pintar dan ceria, iya." Wati tersenyum, matanya berbinar bangga. "Dia adalah alasan saya terus kuat, Pak." Setelah berbincang beberapa saat, mereka menuju kasir bersama. Saat keluar dari minimarket, Wati berkata, "Pak Bima, terima kasih untuk hari ini. Bertemu dan berbincang seperti ini membuat saya merasa tidak terlalu sendiri." Bima tersenyum hangat. "Saya juga senang, Bu Wati. Kadang, percakapan kecil seperti ini bisa memberi energi baru." Sebelum berpisah, Wati menambahkan, "Kalau Bapak tidak keberatan, kapan-kapan mampir lagi ke rumah saya. Anak saya senang sekali kalau Om Bima datang." Bima mengangguk, hatinya terasa hangat. "Tentu, Bu, saya akan senang sekali." Malam itu, Bima pulang dengan senyum yang sulit hilang dari wajahnya. Hatinya terasa lebih ringan, seolah pertemuan dengan Wati adalah angin segar dalam rutinitas hidupnya. Entah bagaimana,
Ia merasa bahwa takdir memang sedang merangkai cerita yang lebih besar untuk mereka berdua. Keesokan harinya, matahari Minggu pagi bersinar cerah, dan suasana di sekitar rumah Bima terasa tenang. Ia bangun dengan semangat yang berbeda. Hari itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, membelikan mainan untuk anak kecil, tepatnya anak Wati. Setelah mandi dan sarapan ringan, Bima bersiap pergi ke toko mainan. Ia memakai kemeja kasual dan celana jeans, berusaha tampil santai namun rapi. Dalam hatinya, ia berharap pemberian kecilnya bisa membuat anak Wati tersenyum. Di toko mainan, Bima merasa sedikit bingung. Rak-rak penuh dengan berbagai jenis mainan, dari boneka, mobil-mobilan, hingga permainan edukasi. Ia berjalan-jalan menyusuri rak sambil memikirkan apa yang cocok untuk anak laki-laki seusia anak Wati. Seorang pramuniaga mendekatinya. "Selamat pagi, Pak. Bisa saya bantu mencari mainan?" Bima tersenyum. "Iya, Mbak. Saya sedang mencari mainan untuk anak laki-laki. Mungkin yang edukatif tapi tetap menyenangkan." Pramuniaga itu mengangguk. "Kalau begitu, bagaimana kalau puzzle atau mainan blok bangunan? Biasanya anak-anak suka mainan seperti itu, dan bagus untuk melatih kreativitas mereka." Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, Bima akhirnya memilih satu set blok bangunan warna-warni yang dilengkapi dengan figur-figur kecil. Ia merasa mainan itu cukup menarik dan pasti bisa menghibur anak Wati. Saat membayar di kasir, Bima merasa sedikit gugup. Ia bertanya-tanya apakah tindakannya ini akan dianggap berlebihan. Namun, ia segera mengusir keraguan itu. "Ini hanya hadiah kecil untuk anak yang ceria," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Setelah keluar dari toko, Bima memutuskan untuk langsung menuju rumah Wati. Ia membawa mainan yang sudah dibungkus rapi dengan kertas kado warna cerah. Ketika sampai di depan rumah Wati, ia mengetuk pintu dengan sedikit ragu. Tak lama, Wati muncul dengan senyum ramah. "Pak Bima, wah, pagi-pagi sudah mampir. Ada apa, Pak?" Bima tersenyum sambil mengangkat bingkisan di tangannya. "Selamat pagi, Bu Wati. Saya tadi ke toko mainan, dan kebetulan teringat anak ibu. Jadi, saya bawakan ini untuknya. Semoga dia suka." Wati tampak terkejut dan tersentuh. "Wah, Pak Bima, terima kasih banyak. Tapi ini terlalu merepotkan Bapak." "Tidak sama sekali, Bu," potong Bima. "Ini hanya hadiah kecil. Anak ibu sangat ceria dan mengingatkan saya bahwa kebahagiaan itu sederhana." Anak Wati yang mendengar suara mereka dari dalam rumah segera berlari ke pintu. Om Bima datang lagi," serunya dengan penuh antusias. Bima tersenyum lebar. "Iya, Om datang bawa hadiah buat kamu. Coba buka." "Iya." Anak itu membuka bungkus kado dengan semangat, dan matanya langsung berbinar melihat isi di dalamnya. "Wah, mainan blok. Terima kasih, Om," katanya sambil memeluk mainan itu erat-erat. Wati terlihat terharu. "Pak Bima, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, ya, sudah memperhatikan anak saya." Bima hanya tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih, Bu. Ini hanya bentuk kecil dari perhatian saya." Mereka berbincang sebentar di teras rumah, dan Bima merasa suasana di sekitar mereka begitu hangat. Hari Minggu itu menjadi awal dari hubungan yang semakin akrab di antara mereka, membawa kebahagiaan kecil yang tak terlupakan. Bima dan Wati terus berbincang di teras rumah, ditemani angin sepoi-sepoi yang membuat suasana terasa hangat dan nyaman. Pembicaraan mereka mengalir dengan santai, mulai dari cerita kehidupan sehari-hari hingga pandangan mereka tentang kebahagiaan. Anak Wati sibuk bermain dengan mainan barunya, tertawa kecil sambil mencoba menyusun blok-blok warna-warni. Melihat keceriaan anak itu, hati Bima semakin tersentuh. Ketika waktu sudah menunjukkan menjelang siang, Bima merasa sudah waktunya untuk pamit. Namun, sebelum pergi, ia memberanikan diri untuk mengutarakan sesuatu yang telah ia pikirkan selama perbincangan mereka. "Bu Wati," panggil Bima dengan nada sedikit ragu, namun tetap tersenyum. "Iya, Pak Bima," Wati menjawab dengan ramah, tatapannya penuh perhatian. "Saya ingin mengajak Ibu makan malam besok,
kalau ibu tidak keberatan. Hanya sekadar menikmati waktu santai, tidak perlu khawatir tentang masakan atau pekerjaan sejenak, ucap Bima dengan nada tulus, sambil menatap Wati dengan lembut. Wati terdiam sesaat, tampak terkejut namun tersenyum kecil. Pak Bima, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini di luar dugaan saya. Tidak perlu terburu-buru menjawab, Bu, kata Bima cepat-cepat, merasa ia mungkin terlalu mendesak. Saya hanya ingin menunjukkan apresiasi saya. Kalau ibu setuju, anak ibu juga bisa ikut. Atau kalau tidak, saya sepenuhnya mengerti. Wati akhirnya tersenyum lebih lebar, meski wajahnya sedikit memerah. Pak Bima, terima kasih atas undangannya. Saya rasa, saya bisa mengatur waktu. Anak saya mungkin bisa saya titipkan ke tetangga sebentar. Dia cukup akrab dengan anak tetangga. Bima merasa lega mendengar jawaban itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, besok malam saya jemput, ya. Katakan saja pukul berapa ibu siap. Jam 7 malam sepertinya sudah pas, Pak, jawab Wati, tersenyum dengan rasa malu-malu. Bima mengangguk penuh semangat. Deal, Bu Wati. Sampai bertemu besok malam. Sebelum beranjak pergi, Bima menatap Wati dan berkata, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan, Bu. Saya benar-benar menghargainya. Wati hanya tersenyum lembut, mengantar Bima hingga ke pintu pagar. Setelah Bima pergi, ia berdiri sejenak di sana, merasa hatinya hangat. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seperti harapan baru yang perlahan muncul. Sementara itu, di perjalanan pulang, Bima tak bisa menahan senyumnya. Ia merasa seperti remaja lagi, penuh dengan perasaan berdebar. Ia mulai merencanakan bagaimana malam esok akan menjadi malam yang tak terlupakan untuk mereka berdua. Pagi itu, Bima tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Namun, tidak seperti biasanya, ia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Pikirannya terus melayang-layang, memikirkan makan malam yang direncanakannya dengan Wati nanti malam. Saat membuka komputer dan mencoba memeriksa dokumen, ia mendapati dirinya hanya menatap layar tanpa benar-benar membaca apapun. Tangannya menopang dagu, dan pikirannya dipenuhi berbagai skenario, apa yang harus ia katakan. Bagaimana jika Wati merasa canggung? Apa ia harus berbicara tentang pekerjaan, keluarga, atau mungkin sesuatu yang lebih santai? Rudy, rekan kerjanya, yang duduk di meja sebelah, memperhatikan tingkah Bima yang tak seperti biasanya. Bima, kamu kenapa, sih? Dari tadi cuma bengong. Biasanya kamu yang paling rajin ngerjain berkas-berkas. Bima tersentak dan tertawa kecil. Ah, nggak apa-apa, Rat. Cuma lagi banyak pikiran aja. Banyak pikiran, atau lagi mikirin seseorang? Goda Rudy sambil tersenyum penuh arti. Bima hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia tahu, jika ia memberi sedikit celah, Rudy pasti akan terus menggodanya sepanjang hari. Namun, rasa gelisahnya semakin menjadi. Setiap kali ia mencoba bekerja, pikirannya selalu kembali pada Wati. Hingga akhirnya, saat istirahat siang, ia memutuskan untuk mencari saran. Bima berjalan ke kantin dan memesan kopi, lalu duduk sendirian di sudut ruangan. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka internet, mencari tips tentang apa yang harus dibicarakan saat makan malam. Ia membaca beberapa artikel, tapi semuanya terasa terlalu formal dan tidak sesuai dengan situasinya. Ngobrol aja tentang hal yang ringan, gumamnya, mengingat bagaimana ia dan Wati bisa berbicara dengan nyaman di teras rumah tempo hari. Namun, perasaan gugup itu tetap ada. Ia benar-benar ingin membuat kesan yang baik pada Wati. Ketika kembali ke meja kerjanya, Bima mencoba menenangkan diri. Sudahlah, Bima, kamu hanya perlu jadi diri sendiri. Wati sudah tahu siapa kamu. Nggak perlu terlalu dipikirkan. Meski ia mencoba menguatkan diri, jam-jam di kantor terasa berjalan lambat. Setiap kali ia melirik jam dinding, ia berharap waktu berlalu lebih cepat. Hingga akhirnya, ketika jam menunjukkan pukul 4 sore, ia merasa lega. Sudah hampir waktunya pulang, pikirnya. Aku harus siap-siap untuk nanti malam. Dengan semangat yang bercampur rasa gugup, Bima menyelesaikan pekerjaannya seadanya,
lalu bergegas pulang. Ia tahu, malam itu akan menjadi malam yang penting baginya dan, mungkin, awal dari sesuatu yang lebih berarti. Malam itu, Bima mengenakan kemeja biru muda yang rapi, dipadukan dengan celana panjang hitam. Ia menyemprotkan sedikit parfum favoritnya, memeriksa penampilannya di cermin, lalu berangkat dengan hati berdebar. Ketika ia tiba di rumah Wati, ia melihat Wati sudah menunggunya di depan pintu, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Rambutnya ditata rapi, dan senyumnya membuat malam itu terasa lebih indah. "Selamat malam, Bu Wati," sapa Bima sambil tersenyum. "Selamat malam, Pak Bima. Terima kasih sudah mengundang saya malam ini," jawab Wati dengan nada lembut. Setelah memastikan anak Wati sudah aman bersama tetangga, mereka berangkat menuju kafe yang terletak di dekat pantai. Sepanjang perjalanan, suasana terasa nyaman. Sesekali mereka berbincang santai, ditemani suara lembut musik dari radio mobil. Sesampainya di kafe, suasana romantis langsung menyambut mereka. Lampu-lampu redup dengan sentuhan warna kuning hangat, lilin-lilin kecil di setiap meja, dan alunan musik akustik yang tenang menciptakan atmosfer yang sempurna. Mereka memilih meja di luar, dengan pemandangan laut yang berkilauan diterangi cahaya bulan. Angin pantai yang sepoi-sepoi menambah suasana menjadi lebih syahdu. Pelayan datang membawa menu, dan setelah memilih makanan dan minuman, mereka mulai berbincang. "Bu Wati, saya senang sekali bisa menghabiskan waktu dengan Anda malam ini. Jarang rasanya saya bisa santai seperti ini," kata Bima membuka percakapan. Wati tersenyum. "Saya juga merasa seperti itu, Pak Bima. Terakhir kali saya keluar seperti ini, mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Biasanya, saya lebih sibuk di rumah atau mengurus anak." Bima mengangguk. "Itu menunjukkan betapa Anda adalah ibu yang luar biasa. Saya yakin anak Anda sangat beruntung memiliki Anda." Wati sedikit tersipu. "Terima kasih, Pak. Tapi saya rasa semua ibu pasti melakukan hal yang sama untuk anak-anak mereka. Bagaimana dengan Bapak? Apa Bapak tidak merasa kesepian tinggal sendiri?" Bima terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tentu ada saat-saat seperti itu. Tapi saya selalu mencoba untuk fokus pada hal-hal positif. Dan jujur saja, bertemu dengan Anda dan anak Anda beberapa waktu terakhir ini, entah bagaimana, rasanya seperti ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya." Wati menatap Bima, matanya menunjukkan rasa empati dan kehangatan. "Pak Bima, Anda adalah orang yang baik. Saya bisa merasakannya dari cara Anda memperlakukan orang lain, termasuk saya dan anak saya. Saya bersyukur bisa mengenal Anda." Percakapan mereka terus mengalir, dari cerita masa lalu hingga harapan masa depan. Mereka berbagi tawa, dan sesekali ada momen hening yang terasa nyaman, seperti keduanya tak perlu berkata-kata untuk memahami satu sama lain. Ketika makanan mereka datang, suasana semakin hangat. Mereka menikmati hidangan sambil terus berbincang. Lautan yang tenang menjadi saksi malam yang penuh keakraban itu. Saat hampir selesai makan, Bima mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Bu Wati, malam ini saya merasa sangat bahagia. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk mengenal Anda lebih jauh. Saya berharap ini bukan yang terakhir." Wati tersenyum lembut, sedikit tersipu, lalu menjawab, "Saya juga merasa seperti itu, Pak Bima. Saya rasa, ini adalah awal yang baik untuk sesuatu yang lebih indah." Malam itu berakhir dengan senyuman di wajah keduanya, dan hati yang penuh harapan akan cerita baru yang mungkin akan mereka jalani bersama. Setelah selesai makan malam, Bima dan Wati berjalan keluar dari kafe, menikmati angin pantai yang sejuk. Laut yang tenang dan cahaya bulan yang memancar membuat suasana semakin syahdu, namun di hati Bima, perasaan bercampur aduk. Ia merasa nyaman dengan Wati, jauh lebih nyaman daripada yang ia rasakan dalam waktu yang lama. Setiap kata yang keluar dari bibir Wati, setiap senyum yang terukir di wajahnya, membuat hati Bima berdebar. Namun, perasaan itu juga dibarengi dengan kebimbangan. Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya? Pikir Bima, atau apakah aku harus menunggu lebih lama? Apa Wati merasa hal yang sama? Apa kalau aku mengatakannya sekarang?
itu terlalu mendesak. Bima berjalan di samping Wati, merasa seolah-olah ada jarak yang tak terlihat antara mereka. Ia ingin mengatakan bahwa ia menyukai Wati, bahwa ia merasa ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi sebuah awal dari sesuatu yang lebih indah. Namun, rasa malu dan keraguan-raguan menghantui setiap langkahnya. "Pak Bima," suara Wati memecah lamunan Bima. Bima menoleh, melihat Wati tersenyum ringan. "Iya, Bu Wati, terima kasih atas malam yang menyenangkan ini. Saya benar-benar merasa lega dan bahagia bisa berbicara dengan Anda tanpa ada yang mengganggu." Ini seperti sejenak melupakan segala beban hidup. Mendengar itu, hati Bima terasa hangat, namun kebimbangan itu kembali muncul. "Saya juga merasa hal yang sama, Bu Wati. Ini sesuatu yang berbeda. Saya rasa ini adalah malam yang saya tunggu-tunggu." Bima terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tapi setiap kata terasa begitu berat. Mungkin saya terlalu terburu-buru, Bu. Maaf jika saya terlalu terbuka," katanya, mencoba meredam ketegangan di antara mereka. Wati menatapnya dengan lembut, merasakan ketegangan itu. Ia tahu ada sesuatu yang Bima ingin katakan, tetapi dia tidak ingin terburu-buru. "Pak Bima, saya mengerti. Terkadang kita membutuhkan waktu untuk menemukan kata-kata yang tepat, apalagi tentang perasaan. Saya juga tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Yang penting, kita bisa saling memahami dan menikmati waktu yang kita habiskan bersama." Bima mengangguk, merasa sedikit lega. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat menghargai setiap momen ini. Mungkin waktu akan memberi kita jawaban yang lebih baik." Mereka berdua berhenti sejenak di trotoar, saling menatap dengan senyum yang tenang. Wati mengangguk. "Saya juga merasa begitu, Pak Bima. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Yang penting adalah langkah kecil yang kita ambil bersama, dan tidak ada salahnya menikmati setiap prosesnya." Bima merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia tahu, ada banyak hal yang perlu dijalani sebelum akhirnya mengambil keputusan besar, tapi malam itu adalah langkah pertama yang penting. Saat mereka berpisah di depan rumah Wati, Bima mengucapkan selamat malam dengan senyum. "Terima kasih, Bu Wati. Sampai jumpa lagi." "Ya. Selamat malam, Pak Bima. Terima kasih juga untuk malam yang indah ini." Bima melangkah pergi, hatinya masih penuh dengan pertanyaan, tapi kini ia merasa lebih yakin bahwa setiap perasaan memerlukan waktu untuk berkembang, dan tidak ada yang terburu-buru. Ia akan membiarkan perasaan itu tumbuh perlahan, sambil terus menikmati setiap momen yang datang.